Part sebelumnya, dan Yunsan berkata, "Maaf Tuan Long, bolehkan kami memanggil seorang ahli pengobatan untuk memeriksa pil itu terlebih dahulu, baru membelinya?" Long Fei berkata dengan percaya diri, "Tidak perlu, saat pil ini berhasil menyembuhkan orang, tentu saja keasliannya akan langsung terbukti," ucap Long Fei. Mendengar itu Jian Qiang berkata, "Mudah sekali kau bicara, kau tak tahu apakah pil itu asli atau tidak. Jika orangku sampai mati setelah meminumnya, bagaimana?" Long Fei menjawab, "Jika pil ini membuatnya mati, maka nyawa akan diganti nyawa, tetapi jika dia sampai sembuh, aku mau kau mengelilingi kota dengan telanjang." Tanpa basa-basi Jian Qiang langsung menyetujuinya. Zhuge Jian Qiang adalah bajingan yang menghina dan merendahkanku setelah darah nagaku dikeluarkan. Aku akan memberinya pelajaran hari ini. Jika aku bisa membunuh Long Fei hari ini, aku pasti akan mendapatkan banyak hadiah. Menarik sekali. Kalau begitu, aku akan memberimu satu misi untuk menghiburmu. Ting tong, selamat, misi baru terpicu. Detail misi, buatlah bawahan, potato, mengkhianati Zhuge Jian Qiang. Hadiah misi, spiritual ring kali 1, jurus langkah surga, bayangan angin, peta harta karun Leilong, tempel ruin sekali 1. Jika misi gagal, skill alkemis kembali ke 0. Saat seperti ini bisa memicu misi. Sistem berkata, kalau orang yang pingsan itu adalah tangan kanan Zhuge Jian Qiang, dia adalah suruhannya yang paling setia, namanya Potato. Membuatnya memberontak bukanlah hal mudah. Jika kau gagal, mungkin. Tapi sebelum sistem menyelesaikan kata-katanya, dan Long Fei langsung memukul sistem, sampai menembus tanah, semuanya pasti bisa diselesaikan oleh seorang Long Fei. Kau diam saja dan tonton pertunjukan bagus ini dari belakang. Brengsek, kalau mau bergaya ya bergaya saja, kenapa kau harus memukulku begini? Aku hanyalah pekerja saja. Misi ini terlihat sulit, tapi untung saja aku sudah punya pengalaman menyelesaikan 3000 game GL dan BL. Misi seperti ini sangatlah mudah. Autor masuk ke dunia komik dengan paksa. Kenapa kau punya pengalaman bermain game BL? Sepertinya ada yang salah denganmu. Lalu mereka menyiapkan 2 meja. Langkah pertama, gunakan pil ini untuk menyembuhkan Potato. Lalu Long Fei memasukkan pil penyembuhan ke dalam mulut Potato. Aku tidak percaya pil dari bajingan itu asli. Apakah bisa berhasil? Waktu menyaksikan, keajaiban telah tiba. Dan tiba-tiba Potato membuka matanya. Aku, sepertinya benar-benar sembuh. Melihat itu mereka berkata, astaga, dia sungguh telah sembuh. Aku sudah tahu pil berkualitas tinggi dari Tuan Long pasti asli. Kamar dagang kakak selamat. Dengan senang Yunsan bertanya, Tuan Long kau punya berapa pil itu lagi? Kami dari Feng Yuan akan membeli semuanya. Dan orang-orang di sana berkata, wah, sungguhan sembuh ya. Tak disangka ternyata Long Fei sampai itu punya pil yang asli. Tampaknya rencana Jian Qiang gagal ya. Long Fei berkata dalam hati, selanjutnya aku hanya perlu mengenali dengan perasaan. Menggerakkan dengan kenyataan, aku akan membuatnya mengakui jebakan yang dibuat Jian Qiang untuk menyelesaikan misi ini. Ini terlalu mudah. Dengan senang Potato menghampiri Jian Qiang. Tuan muda, aku sudah sembuh. Sudah sembuh. Sepertinya ada yang tidak beres. Jian Qiang berkata, dasar bodoh. Lalu langsung meninju Potato. Sembuh apanya? Kau itu sebenarnya berada di pihak siapa? Pil itu terlalu kuat. Aku tidak bisa menahannya. Jawab Potato, dan Long Fei yang melihat itu sangat marah. Jian Qiang apa maksudmu? Ucap Long Fei sambil memberikan jari tengahnya. Tapi Jian Qiang berkata, kau bilang dia sudah sembuh, menurutku, dia masih terluka berat, dan Potato mengeluarkan banyak darah dari mulutnya, sampai badannya mengurus. Yunsan dan Luoxi yang melihat itu sangat terkejut. Orang itu kenapa terjatuh lagi? Kenapa dia menyemburkan begitu banyak darah? Kalau begitu terus, dia akan tiba di alam baka. Melihat itu Long Fei sangat kesal, dasar bajingan, aktingmu berlebihan sekali. Lalu Tian berkata, ini pasti ulahmu, kau terlalu jahat. Jian Qiang menjawab, aku hanya mendorongnya dengan lembut saja. Jelas-jelas ini adalah masalah dari pil Long Fei. Kalau tidak percaya, kalian panggil saja dokter kemari. Untung saja aku sudah mempelajari jurus tapak beracun belakangan ini. Tamparan beracun itu telah memasuki tubuh Potato. Siapapun dokter yang datang pasti tidak akan mendeteksi racun itu. Lalu Long Fei berkata, Jian Qiang, cara busukmu ini akan sia-sia. Hari ini,
Aku pasti akan menyelamatkan Potato, walaupun dewa datang, dia tak akan bisa membawanya pergi, pegang ucapanku." Setelah itu Long Fei memasukkan banyak pil ke dalam mulut Potato, dan akhirnya Potato bangun kembali, terbangun di pagi hari, dengan pelukan sinar matahari, tubuh sehat dan penuh energi, tapi Jian Qiang tidak membiarkannya sembuh, dan langsung meracunnya kembali. "Aku rasa sepertinya tubuhmu tidak sehat." Potato yang terkena racun itu dia sangat kesakitan, dan terkapar, rasanya seperti mau mati. Yunsan dan Luoxi yang melihat itu hanya terdiam, tak tinggal diam. Long Fei memasukkan kembali pil penyembuhan ke dalam mulut Potato, brengsek, cepatlah hidup kembali. Setelah itu Potato terbangun dan sembuh kembali, tapi Jian Qiang memegang tangan Potato untuk memasukkan racunnya kembali. "Sepertinya ini hanya perasaanmu saja, kau sama sekali belum sembuh." Dan Potato kembali terkapar. "Aku, sekarat hampir mati." Melihat itu sepertinya Yunsan ingin menutup kamar dagang miliknya. "Setuju," jawab Luoxi. "Hidup memang penuh penderitaan, reinkarnasilah dari tanah kotor. Ayo, bangunlah," ucap Long Fei yang akan memasuki pilnya kembali. "Bankai, jurus 18 tapak naga, cepatlah pingsan." Astaga, dia mati lagi. Buset, dia hidup kembali, dia hidup lagi. Ini seru sekali, pertempuran semakin panas buung. Apakah Long Fei akan berhasil menyembuhkan Potato, atau Jian Qiang yang akan membunuh Potato? Mari pemirsa, kita nantikan akhir ceritanya. Setelah sekian lama, lalu Potato menghentikan mereka berdua, karena dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Potato memohon kepada mereka berdua, untuk jangan menyiksanya kembali. Mendengar itu mereka berdua berteriak, "Tidak bisa." Dan Jian Qiang bersiap kembali memberikan racunnya, tapi Potato langsung menghantam wajah Jian Qiang, karena dia sudah tidak mau sekarat kembali. Jian Qiang yang terkena tamparan itu berkata, "Apa, kau berani memukulku?" Dengan wajah kesal Potato menjawab, "Yang memukul adalah kau, aku sudah menahan diri selama ini, hari ini, aku akan mengekspos semuanya." "Semuanya, bajingan ini telah memberiku pil agar aku terlihat terluka parah dan sengaja menjebak kamar dagang Feng Yuan. Aku telah melakukan hal ini ribuan kali, aku dipaksa olehnya." Sistem yang mendengar Potato mengakui kejahatan Jian Qiang, dia sangat terkejut. Astaga, dia sungguhan mengkhianati majikannya. Tapi Long Fei sudah menebaknya, karena itu adalah rencana yang dibuat olehnya. Mendengar perkataan Potato, orang-orang di sana sangat marah, dan melempari Jian Qiang menggunakan barang-barang di sana. "Cui, Zuge Jian Qiang, kau benar-benar sampah, kau bahkan meracuni bawahanmu sendiri demi mencemarkan nama baik kamar dagang Feng Yuan, dasar tidak tahu malu, kenapa keluarga Zuge bisa punya sampah sepertimu? Aku tak akan pernah membeli apapun dari bisnis keluarga Zuge lagi, sampah tak tahu malu, Cui, dasar menjijikkan." Mendapatkan perlakuan itu, Jian Qiang sangat kesal. Lalu Jian Qiang menatap Potato dengan wajah marah, "Brengsek, pengkhianat itu telah merusak semua rencanaku." Ditatap seperti itu, Potato sangat ketakutan. "Kau, apa yang akan kau lakukan?" "Aku hanya menyampaikan fakta." Lalu Jian Qiang memusatkan energi di tangannya dan akan segera menyerang ke arah Potato. "Dasar bajingan, aku akan membunuhmu." Tapi pukulan Jian Qiang ditahan Long Fei dengan mudahnya. Melihat itu Jian Qiang sangat terkejut. Long Fei berkata, "Kau berharap bisa membunuh orang seenaknya di hadapanku, Jian Qiang, kau terlalu berharap banyak." Dan Long Fei menekan tangan Jian Qiang dengan sangat kuat. "Ini, sejak kapan sampah ini jadi kuat?" Long Fei berkata, "Jian Qiang, aku telah menyembuhkan bawahanmu, bukankah sekarang saatnya kau melakukan janjimu?" Dengan ketakutan Jian Qiang bertanya, apa yang Long Fei mau darinya. Lalu Long Fei mengambil sesuatu dari kantongnya. Melihat itu Jian Qiang sangat panik. Apa yang kau ambil?" "Pertanyaan yang bagus, ini namanya lumpur tua. Hehe, ini sudah aku simpan selama 20 tahun lebih. Aku mengumpulkan esensi langit dan bumi, aura matahari dan bulan, dan akhirnya berhasil membuat bakso lumpur jumbo ini. Sebagai orang pertama yang bisa mencobanya, bukankah kau merasa sangat terhormat?" ucap Long Fei dengan wajah seramnya. "Astaga, bakso sebesar itu, bagaimana Jian Qiang bisa memakannya?" ucap salah satu wanita di sana. Long Fei menjawab, "Siapa bilang bakso ini untuk dimakan?" Lalu Long Fei melempar Jian Qiang ke atas, sambil berkata, "Bakso ini,
akan dipaksa masuk dari bawah. Dan Jian Qiang yang ada di atas sangat ketakutan. Tunggu, Long Fei, kau mau apa? Lalu Long Fei menyuruh semua orang yang ada di situ untuk diam, dan jangan ada yang bicara, karena bunga krisan musim gugur akan mekar kembali, ucap Long Fei. Lalu pantat Jian Qiang akan segera terkena baso busuk itu, dan Jian Qiang sangat panik, dan pantat Jian Qiang semakin dekat dengan baso itu, Jian Qiang semakin panik, dan semakin dekat lagi pantat Jian Qiang mengenai baso busuk itu, dan Jian Qiang semakin sangat panik lagi, dan Jian Qiang merasakan seperti botol itu, yang sudah masuk sedikit ke dalam, dan akhirnya sudah masuk sepenuhnya ke dalam. Setelah itu Jian Qiang merasakan sesuatu yang sangat nyaman, nyaman sekali, ucap Jian Qiang dengan wajah yang sangat keenakan, dan mereka bertiga yang melihat itu sangat terkejut. Astaga, kenapa wajahnya malah sangat nyaman begitu? Apakah dia telah membangkitkan atribut khusus? Ih, menjijikkan sekali. Dengan menutupi pantatnya Jian Qiang berkata, hahaha, bahkan dengan beberapa buah lagi, aku tetap bisa menerimanya. Long Fei, trik apa lagi yang kau punya? Lalu Long Fei menyuruh Jian Qiang untuk jangan terburu-buru, karena hal yang lebih kuat akan segera datang, dan tiba-tiba, Jian Qiang merasakan sesuatu yang aneh, lalu muncul aroma yang sangat bau menyebar ke semua orang, sampai orang-orang di sana pingsan karena bau yang tidak sedap. Astaga, bau sekali, lubang siapa yang meledak, cepat lari, ada senjata biologis mematikan di sini, dan karena Jian Qiang sudah tidak tahan lagi, dia berlari dengan cepat. Toilet di mana? Aku tak bisa menahannya lagi. Melihat itu Long Fei berkata, Jian Qiang, kau sudah berjanji akan berkeliling kota dengan telanjang, aku akan membantumu. Aku akan membantumu agar kau bebas, ucap Long Fei sambil menyerang Jian Qiang, sampai baju dan celana dalamnya robek. Orang-orang yang melihat Jian Qiang telanjang, mereka berkata, hei, aku tak menyangka ternyata milik keluarga Zhuge begitu kecil, seperti cabai rawit. Mendapatkan perlakuan itu, Jian Qiang mengancam Long Fei, kalau dia tak akan mengampuninya, lalu diperlihatkan orang-orang di sana pingsan. Long Fei tidak menyangka, kalau efek dari baso lumpur itu ternyata sangat mematikan. Sistem berpikir, kalau hanya Long Fei yang bisa menggunakan cara seperti ini untuk menyelesaikan misi. Ting, selamat, Anda telah menyelesaikan misi membuat potato berkhianat. Hadiah, spiritual ring kali 1, jurus langkah surga, bayangan angin, peta harta karun Leilong, tempel ruin sekali 1. Lalu Long Fei meminta sistem untuk memberikannya banyak tugas yang seperti ini lagi, dan Long Fei juga meminta, kalau ada misi yang bagus, jangan lupa berikan pada Long Fei, dan juga jangan malah membuat Long Fei menghajar sistem terlebih dahulu untuk mendapatkan tugas. Lalu Long Fei mengajak sistem untuk fist bump, tapi sistem mengabaikan fist bump dari Long Fei, karena sistem kesal Long Fei sudah memukul dirinya. Dan video bersambung. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk like video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.